Hai. Hai. Jujur aja podcast barengan Astra Dima dan juga Ratu Huta Barat balik lagi. Yes, we're back and it's a Valentine's Day. Yes, it's not Valentine's kalau buat kita ya, karena Betul. kita mau ngerayain perempuan-perempuan hari We ini. celebrate women. Karena sebenarnya kita tuh udah celebrating each other dari tahun 2007-2008 2007, benar, kita udah temenan lama banget sampai akhirnya kita memutuskan untuk membuat podcast ini di Kiss FM. Karena kita ngerasa kayaknya seru ya kalau punya what we talk about, not only about our friendship, not only about the world, but also about our challenges, milestone, dan senang banget kita bisa ngundang perempuan-perempuan lain untuk ceritain Betul banget. their journey gitu. Their journey. Terus kalau kita flashback lagi nih ya Asya, sebenarnya kan Astra sebagai doula, founder juga gitu, gue juga kerja di kantor IT juga, and then back again gitu ya. Dulu kan kita sempat siaran juga gitu kan, sempat ada di dunia broadcasting. Lo nulis juga. Bener, kayaknya kita tuh banyak ya pengennya ya, iya kan? Gue wartawan gitu dulu. Iya kan? Wartawan politik loh. So we have like I think multi layers and multi passion ya as a woman ya. Bahkan perempuan-perempuan yang kita interview kemarin tuh kayak Dira Sugandi, terus kayak Monica, mereka juga have like a lot of passions gitu, and then they try to find a new one after becoming a mother or just throughout their transition in their life. Kayak Teh Dira waktu itu umur 40 tahun gitu ya. And what excellent is karena mereka bisa striving all the multi passion itu gitu loh. Mereka bisa kayak punya banyak kegiatan dan mereka bisa manage it very well. Sama kayak seseorang yang bakal kita interview hari ini nih, Kiss listeners dan juga babes. Yes, we have Yako in here. Hai, hello, hai Kiss listeners, hai Asra, hai Ratu, apa kabar? Thank you so much for coming. Thank you No, so no, much no, for thank you for coming. inviting me. Like, I adore you guys so much. Like, listening to all your passions just made me inspired even more. Thank you so much. Gue langsung ini deh naksir. Makanya tadi di luar lo udah nanya zodiaknya apa nih gitu ya. Jadi woman crush ya kan. Ternyata Libra. I always love Libra. Mutual. Iya, the middleman ya. Tapi si Yako ini ya, kalau kalian nggak tahu, dia adalah rapper yang wow pada tahun 90-an dan sampai saat ini masih jadi salah satu perempuan yang kayak bisa dibilang pioneer ya, woman rapper di Indonesia gitu. Mulai dari dulu mungkin pesta rap ya. You started ya kan ya gitu. 96. Dan yang paling menurut gue yang mind blowing banget, dia juga seorang lecturer di salah satu kampus bergengsi di Jakarta. Yes, dia udah pindah-pindah kampus. Dan kalau gue ngeliat lagi nih LinkedIn-nya ya kan, ternyata gue pengen tahu ada degree apa saja gitu. Yang bikin gue mind blowing lagi, dari bisnis tiba-tiba dia belajar IT loh ternyata, dan ikut bootcamp bener, dan full stack gitu. Dan yang paling menurut gue ya surprising, dan ini gue baru tau dari Ratu pagi, aku adalah seorang ibu. She's a mother. Yeah, for a 15 years old daughter. 15 years old Gede daughter. banget lagi. Yes. Lagi magang anaknya tuh. Serius? Magang di mana? Magang di mana? Ada sebuah event sepatu di Bilangan Oh, Jakarta. I gitu. know. She's Ya, there ya, right ya, now. ya, ya. Kebetulan lagi liburan sekolah, so I asked her, you wanna do something gitu untuk ngisi, ya udah. Gitu. Jadi banyak banget ya. Jadi kalau lo tahu Yako tuh nggak cuma rapper. So we wanna know, dig in gitu. Kalau kita sekarang ya, what I share on Instagram, and then we also talk about Ratu, multi passionate girly. And Yako is like one of the embodiment of that. Yes. And kita nanti bakal bahas itu. Kita akan juga bahas how's her journey from being a rapper and having all of this passion. And then sometimes it's also maybe to get lost in it. And then how to rediscover yourself again, right? Betul itu sih challenges ya. Right. We're gonna talk about that. But I think the first question ya Ratu, kayak kalau bisa ya, how you can describe your personality throughout those a lot of phases in your life gitu ya. That's a tough question. Karena menurut gue kayaknya personality, kita selalu bisa mengisi 16 breaks like type Myers personality itu ya. Cuman kayaknya I'd rather talk about the value that I adopt in my life gitu. Karena kalau personality mungkin yang bisa menilai juga orang lain. Cuman kalau untuk value, I always feel value yang gue adopt itu adalah women empowerment. Terus kemudian juga fairness dan I think pretty much like voice out my expression. Lebih ke situ sih. That's what lagi
lagunya yang kemarin Ratu juga She's ceritain, very Woman bold. King. The Women King ya. Gue tuh kalau kalian belum dengerin please coba dengerin. Gue juga di dengerin terus Spotify kayak atau di ternyata YouTube. liriknya keren banget ya. Iya. Kayak Nanti kita kayaknya boleh dengerin dikit ya, cuplikannya ya. iya liriknya Boleh gitu nggak ya. nih? Boleh. Oke. So tadi yang lo bilang, I think is really resonate with us juga ya. Kayak let people whatever they think, but I think the value that you have. Ya, kayak lu juga ada kan tuh, those certain values in your life that you don't wanna let go, and then certain values that is really attached to you, ya gak sih? Yes, benar-benar. Kalau gue mungkin akhirnya gue jadi I feel that I am a bold woman juga, berani gitu ya. Leo gitu, karena gue adalah anak tengah. I'm the middle child gitu, Gue juga. di antara dua laki-laki gitu, jadi Orang kayak Batak. orang Batak, jadi gue kayak rebelnya iya, berani ngomongnya juga iya, terus terapit gitu kan ya di antara dua laki-laki, jadi ada tuh si masculine energinya itu. Gue bisa bilang di ruangan ini ya, gue tuh bisa ngerasain alpha Yes. energy sih dari kita semua ya. we wanna take space, right? But I think many women out there is not as lucky as us nggak sih, to take space, ya nggak sih? Yes. Especially if you're in here in Indonesia, we are sort of like a patriarchy world. Itu gue juga kawin sama orang Batak gitu kan, so, right? Gue nanti yang Batak tapi gue yang kawin sama Batak. So I think that's very apa ya? Itu juga sih kayaknya tercermin dari lagu-lagu lo gitu ya. How you want to and how you kayak kan soalnya orang tuh kalau udah kreatif udah punya ide, gimana lo bisa nyambungin itu sih gitu? Pretty much kayaknya emang pertama kali lebih kepada apa yang gue rasain, apa yang gue alami ya, dan apa yang gue lihat di sekitar, dan itu yang gue translate ke lirik-lirik gue. Dan again ngomongin tadi bagaimana kalian juga the alpha energy and everything, ya itu juga sih yang mau gue omongin selama ini, kayak equality bukan masalah kayak orang yang bercandain di luar sana yang ngangkat ngangkat galon lah. Yes, No, yes. it's totally different. Ini yang seperti yang lo bilang tadi, nggak semua orang perempuan di luar sana yang bisa taking the space, bisa punya keberanian, bisa memilih atau The punya same pilihan. chances. Itu sih yang sebenarnya drives me, one of the value that I also adopt gitu, kayak I want all women itu have the equality gitu, untuk bisa memilih, terutama akses ke edukasi, akses ke kesehatan dan segala macamnya. Jadi itu ya, banyak lu tuh you wanna be that voice, right? I wanna I just wanna put out my numpahin gitu Pour kayak out, apa. pouring out. Tapi tahan dulu jangan ditumpahin semua Itu saat ini. Yes, we Dikit wanna ada know the spill dikit background. ya. Ya, kita spill dikit. Gue juga pengen tahu how her mother raised her. Ya nggak sih, pasti kan biasanya ada sosok-sosok Kok bisa ya yang bisa luar jadi biasa. Alvan ini bisa Betul. terharness. Bener-bener. Babe. Hai babe. Gue gak boleh manggil kak soalnya. Iya. Tapi kita manggil ke listeners itu manggilnya babe, Okay. gitu. Gitu. Iya tadi kita kan tadi Ratu pengen ngelanjutin kayak how you're raised as a mother. Tapi yang paling penting gue pengen tahu nama Yako tuh dari mana sih? Come from? Oh, it's a birth name gitu Iya kan. kayak tiba-tiba nyokap lo kayak Yako. Terus kayak apa dia melihat Gecko and then like Lihat toke gitu. Kebetulan nama gue tuh Yani Octaviana. Oke. Nama Yani diambil dari kakek gue, terus kemudian Octaviana karena gue lahir di Oktober. Tapi along the way, nama Yako itu tercetus pada saat SD. Kita punya sama teman-teman tuh punya satu geng gitulah berjudul bernama Metal Girls. Wow, Beb Metal nama SD aja Girl. di Metal Girl. Kalau gue gimana sih? Makanya gue sih Hello K-pop Kitty ya? Club. Keren banget. Gue dulu punya geng. Zaman SMA namanya apa? Bikini. Coba. That's nice. Geng SMP gue juga apa namanya? Pinky Mobile. Coba ini kok keren, gue gak ngerti. It's so girl, gaulannya aja dari SD keren banget. Metal Girl, like oke. Gimana bisa Terus, gitu? terus kita kayak mengirimkan, dulu kan sangat printed ya majalah gitu kan. Terus ada yang kolom pembaca. Iya. Dan kita tuh kayak mengirimkan surat ke kolom pembaca tersebut gitu, yang mengenalkan diri kita adalah Metal Girls. Kalau kamu punya pertanyaan apapun tentang metal, itu silakan kirim ke kita. Kamu bisa pilih mau dijawab siapa. Nah,
akhirnya karena nama kayaknya harus cari nama yang beda gitu ya, nama-nama agak-agak gimana gitu. Akhirnya teman gue ngasih, udah lu pakai nama Yako aja, karena ada yang pakai nama Mac, ada yang pakai nama apa gitu yang gitu Western, gitu. Temen gue bisa kreatif banget ya. Makanya gitu gue nggak tahu dia namanya, temen gue yang ngasih nama itu namanya Mia, dia udah stay overseas gitu, dan ya udah dari situ gue pakai terus nama itu sampai sekarang gitu. Terus lo mesti bayar itu copyright Paten gitu ya, enggak. Untungnya tidak, dia memberikannya ke gue. Dia ini hak cipta ya kan, didaftarkan. Gitu. Jadi majalahnya majalah apa sih? Spill dong. Kawanku. Kita anak-anak kawanku. Moka model kawanku dulu ya. Oh my god, aku baru tau, maksudnya kayak itu mind blowing juga. Maksudnya di kawanku dulu waktu SMP, gue tuh inget banget kayaknya ngedengerin musik yang paling kayak keren banget tuh mungkin Pet Shop Boys. Itu pun karena gue dulu pergi ke toko kaset, terus lagi ke Medan pulang, terus kayak saudara-saudara sepupu gue tuh kayak beli Maribeth, tau Maribeth kan, dan Pasar Di sinilah gue mulai disconnect. Los ya. Terus gue gara-gara ngeliat si covernya Pet Shop Boys, and then kayak ya udah deh gue beli gitu. Tapi di luar itu gue nggak ngedengerin kayak Yako yang udah terpapar dengan musik metal gitu dan punya geng nama metal tuh kayak emang dari kecilnya udah bibit alpha dan boldness-nya tuh penasaran ada. Karena lo tadi lo aja udah dengerin musik apa, lo dengerin musik apa sih, akhirnya jadi bikin lo tanya ini mungkin pertanyaan udah ditanyain kalau berkali-kali, tapi we still wanna know why you do rap gitu, how does it influence you? Jadi dari kecil memang gue udah suka musik gitu. Gue terlahir di keluarga yang cukup suka musik dan dibiasakan tidak demam panggung karena om gue itu drummer, terus adiknya nyokap gue juga satu lagi adalah gitaris gitu dan keyboardist gitu. Jadi gue terpapar dengan segala macam musik. Gue suka, kalau dulu itu gue gede di Surabaya. Ada yang namanya perayaan 17 Agustusan. Ya kan, yang dibuat oleh Karang Taruna. Lalu nyanyi dan aku juga dulu. Aku ngedance. Oh iya, betul. Gue dulu juga nari, tari kijang. Oh my god. Nah, that I remember anyway. Terus ya udah, salah satunya juga nyanyi, dan nyanyi itu kayak gue dari nyanyi lagunya Gombloh, lagunya Anggun C. Sasmi, lagunya Scorpion, like any kind of lagu gue babat aja. Niki Astria jangan lupa ya. Enggak, kurang tinggi suara gue. Terus akhirnya gue dengerin, karena kita semua mendengarkan radio, ya kan, sebagai media untuk mendapatkan musik-musik baru. Nah, terpaparlah gue sama musik yang baru gue dengar, yang masuk ke Indonesia pada saat itu benar-benar masif banget masuknya di tahun 93, 92-an, which is rap music gitu. Jadi gue mulai terpapar, terus gue kayak damn, ini lagu apa ya, musik apa, kok kayak energinya gue bisa dapat banget nih gitu, langsung pumping gitu ya. Langsung pumping, like if you listen to it you can just nod your head, lo langsung bisa ngangguk-ngangguk gitu without you even realize it. Terus ya udah, gue akhirnya ngulik, then bam, I was like, kayaknya gue butuh mempelajari musik ini. Inilah yang gitu. pengen gue lakukan. Ini yang gue pengen lakukan. The aha momentnya ya. Bener-bener, dan itu ya itu tadi dari radio gitu, kayak benar-benar radio pada saat itu adalah benar-benar media di mana yang anak muda semua mendengarkan. Benar. Makanya di situ lo ngerasa, kalau gue ngerasa, gue tuh suka banget dengerin apa ya, this kind of moments gitu ya. It's like your dreams, right? Kayak how do you feel in your body sih gitu. Karena kadang-kadang ada perempuan-perempuan di luar sana tuh yang punya banyak passion tapi dia don't like kayaknya gue suka ini, gue suka ini, gue suka itu, tapi tuh dia nggak tahu kayak what's the cue gitu. Do you know? Pada saat itu begitu gue denger rap itu, kok kayak di tahun 93-an gue langsung mikir someday I'm gonna be a rapper gitu. Gue ngeliat Iwaka, lo langsung vision gitu ya. Iya, gue ngeliat Iwaka, ngeliat Denada pada saat itu. Denada so cool. Gue akan ada di tempat mereka someday. Gue pengen rilis album, gue pengen itu, I wanna be in their position. In the industry. So that's it. If you want to know like what's your passion and then, like what wanna drive you, coba kayak mungkin bisa nyontek si aku nih ya. Kayak like you already have a vision. If you can vision it, right? Gitu kan ya. Oh, ini
bisa gue kejar gitu. Tapi kan sebenarnya perjalanan ini juga akan panjang, nanti Ya, kita bahas ya. I mean, kayak Kita lanjutin lagi. karena it's not a mainstream music juga, apalagi untuk perempuan juga. Ya. Dan buat gue yang agak surprise juga ya Beb ya, maksudnya di music rap itu kan sebenarnya banyak ngomongin hal-hal yang berbau seksis juga, objectifying and so on. Misogynist. Tapi kan ya kok di sini membawa pesannya ya women empowerment tadi itu gitu kan ya. So, apalagi lo juga mau ngomongin soal tentang dia how he is raised by her mother. Itu gue juga masih pengen tahu loh, pengen nyontek. Iya, gue juga penasaran. Pasti di balik sosok orang-orang keren nih pasti ada orang tua yang keren. Soal multi passion girly with Yako, the rapper, the lecturer, the mother, apalagi nih mungkin the producer juga, nanti next mau jadi DJ juga. Oh my god. Iya kan? Ada juga. Oh, banyak ya. Banyak banget. Iya, banyak banget gitu. Ini dulu kayak waktu kecil lesnya banyak banget sih. Gue pengen nanya, Iya. gimana how you raise your mother? Iya. Gimana mbak mengajarkan lo kayak banyak sih yang lo mau gimana nih? Jujur kalau dibilang sebenarnya gue itu dibesarkan oleh adiknya kakek gue. Oh. Gitu. Nyokap ya she's always there, tapi kebetulan memang gue gede di Surabaya. For 12 years gue tinggal sama keluarga adiknya kakek gue. Nyokap di Jakarta because she's dia apa ya kayak trying to survive working for her, for me gitu, for her life. Dan karena I am mungkin salah satu contoh fatherless figure di gitu, I never know my father gitu, jadi my mom has always been my hero. Dan tapi karena untuk supaya dia juga bisa bekerja, gue dititipkan ke keluarga di Surabaya. So gue sangat mungkin kalau bicara nyokap gue sangat keras. Itu mungkin karena juga dia punya latar belakang, dia juga the only daughter gitu kan. Saudara dia adalah 2 lelaki, dan dia juga kayaknya betul dan dia kayaknya diajarkannya dididik dengan keras juga dari keluarga angkatan laut. Terus jadi gue ada di tengah-tengah tuh dengan nyokap yang keras, terus kemudian dengan keluarga di Surabaya yang punya dan gue I'm the only child kan, jadi gue juga dibesarkan di keluarga yang tante dan om gue itu ada 4 orang, jadi gue terbiasa juga gede di keluarga yang ramai gitu. Tapi as the only child gue juga biasa independently ngapa-ngapain. Ya lo libre banget lah. Oh iya juga ya. Terus, jadi akhirnya selalu kayak berimbang gitu, mau dilepas diri juga gue oke, di rame-rame juga gue oke. Terus gimana how you discover those passion? Gimana kayak exposure tadi kan lo emang tadi lo nari apa ya tadi kijang atau apa sih? Ya betul. Kayak ya emang selalu dari kecil udah suka seni aja mungkin ya, dan memang karena emang keluarga lo keluarga penyanyi tadi ya. suka musik aja. Justru yang keluarga yang di Surabaya itu sebenarnya tidak ada musiknya atau seninya sama sekali, tapi mereka mendorong gue untuk kayak ya udah aktif aja, mau ikut pramuka, mau ngapain gitu, Jadi silakan aja. Karena kan passion tuh comes from engagement ya. Nah, so that's what you experience gak sih? Banyak banget yang lo cobain until you found it kan, mana yang lo mau gitu, yang lo suka. Until you found it kan, mana yang lo mau gitu, yang lo suka. Kalau sebenarnya waktu kecil gue cuman ngikut gue ngikut apa yang ada di sekolah aja, kayak pramuka, terus kemudian gue suka dance juga, tapi gue nggak pernah yang ikut yang certain les itu nggak pernah. Sampai akhirnya di rap itu tadi gue karena dengerin radio, dan dulu tuh kita kayak sangat mengidolakan penyiar radio segala macam kan gitu. Ada satu, iyalah kita juga nggak sih? Dan ada satu radio di Surabaya yang yang dia itu bisa dibilang pioneer, yang memutar lagu-lagu hip hop dan punya komunitas hip hop di situ. Itu komunitas rap namanya Pumpkin Rapper Crew. Dan gue selalu dengerin tuh programnya mereka. Terus gue kayak mencoba berguru gitu ya dari apa yang mereka putar.
mereka spill tips-tips nge-rap tuh gimana. Jadi justru mungkin lo bukan apa ya, bukan exposure-nya dari les atau apa, exposure dari community. From the community. Kayaknya kalau dulu tuh kayaknya community tuh it helps a lot ya. Ya. Dan also Bener. juga tadi from the media. Itu benar banget gitu. Karena ya dulu kan emang it's all radio, terbatas majalah, ya. Iyalah, kita benar. Jadi akhirnya si radio itu membuat sebuah kompetisi, mengucapkan selamat ulang tahun dengan gaya masing-masing. Ada yang baca puisi, dan gue kayak mencoba nge-rap. Pas itu jelek banget gitu, it's like so bad at that time gitu, kayak gue kalau denger sendiri kayak geli banget sih ini gitu. Bad, tapi akhirnya gue dimenangin dan diundang. Dan akhirnya gue berkesempatan untuk berkenalan dengan Pumpkin Rapper Crew yang menjadi mentor gue untuk nge-rap gitu. Akhirnya gue belajar nge-host program juga di radio di umur yang sangat cukup muda ya, umur 15 tahun. No wonder ya. Terus ya udah akhirnya dari situ terus ikut kompetisi, didorong untuk manggung lah pokoknya, dan bikin lagu sendiri, bikin lirik sendiri. Dan itu ya, makanya jadi kalau bisa gue bilang ya, karena tadi kan si Ratu udah bilang di LinkedIn-nya aja tuh banyak banget ya, you always eager to learn something, right? Penyiar ya kan. Dari 14 tahun loh. 14 tahun dan hari ini 14 Februari, Valentine's Day. Yes. Tapi hari ini we're talking about girls style. Girls, So Valentine's Day. Mau ingetin lagi kan? Jangan lupa bukan nge-rap doang loh. Dia adalah seorang dosen, ibu dosen. Ibu dosen, Coba. karena tadi dia udah ngumpulin semua ujian-ujian tadi malam diperiksa. Yes. Makanya dia bisa datang ke sini. Coba, dan dari sini balik lagi ke kampus kembali. Dia udah ngumpulin semua ujian-ujian tadi malam diperiksa. Yes. Makanya dia bisa datang ke sini. Coba, dan dari sini balik lagi ke kampus kembali. Abis yang balik kampus Iya, lagi? balik. Oh bener lagi? Iya kan? Cerita dong, gimana sih akhirnya lo bisa end up, oke, Yes. karir lo nih, lo udah jadi rapper, and then after that, oke, gue mau ngajar deh. Mungkin awalnya begitu gue selesai, jadi that passion being a rapper itu kayak emang selalu ada gitu ya. Tapi nyokap juga selalu bilang finish your education. Kebetulan gue juga alhamdulillah punya privilege bisa melanjutkan kuliah S2. Jadi nyokap bilang pokoknya kalau misalnya kamu tiba-tiba tidak bermusik lagi, kamu punya basic yang lain gitu. Sehingga ya udah gue menyelesaikan S2 gue, dan di situ waktu balik ke Indonesia gue masih pingin nih udah selesai nih ya belajar nih gitu. I got everything that I want. Dan nyokap bilang, terus kamu ngapain? Nah akhirnya gue pengen fokus ke musik dulu karena gue baru rilis album di 2005. Dan mencari dan sama juga mencari ke pekerjaan yang bisa fleksibel. Akhirnya kepikiran juga kok kayaknya menjadi pengajar menyenangkan ya, karena gue nggak mengajar tapi gue juga belajar dengan mengetahui apa sih yang ada di pikiran sama mahasiswa-mahasiswa. You know, new trends juga gitu kali. Betul gitu, karena pasti ada gap umur. Gue pengen tahu apa sih tren yang ada di mahasiswa sekarang, so I learn from them as well gitu. So we share lah intinya. Yaudah akhirnya Tapi kepikiran. mereka manggil apa sih? Gue pengen tahu, karena gue waktu tadi manggil Kak, nggak boleh. Tapi dia manggil apa? Bu Yako atau gimana Kalau nih? di SAE, gue bekerja di SAE Indonesia itu biasanya manggilnya Mbak dan Mas. Jadi Mbak, tapi kadang ada yang manggil Miss, ada yang manggil Kak gitu. Kalau Miss tuh kayak ya karena anak gue juga manggil Miss gitu ya. Gitu. Karena di sekolah gue, di kampus gue sebelumnya I was the head of campus gitu. Yes. Jadi Panggilnya Bu. kebiasaannya nggak Miss juga gitu, karena Miss it's more juga. international environment gitu. Jadi Miss. Dan yang sekarang lebih ke Mbak dan Tapi panggilnya Mas. Mbaknya apa? Mbak Yadi Mbak apa Mbak Yako. Yako? Mbak Yako tetap dong. Mbak Yako. Karena nama panggung ya. Nah, menariknya adalah tadinya initially I tend to separate my identity gitu, Yani dan Yes, that's a Yako. very gue juga Gitu. ngerasa kesusahan itu gimana tuh, Tapi gimana tuh? ternyata nggak bisa karena kayak apa ya, yang menarik sampai gue tuh waktu awal mulai mengajar nih ya, akhirnya gue mendapatkan pekerjaan mengajar setelah interview. Gue ada satu college di daerah Jakarta Barat yang menerima gue. Rambut gue waktu itu masih warna-warni. Wow, yeah, I remember that Terus moment. udah gitu karena nggak boleh pakai rambut yang warna-warni, akhirnya gue pakai wig dong. Serius loh. Asli, dan gatel banget. Oh
my I'm god. like, aduh panas banget ya Itu gitu. kalau pakai wig kan lu harus keikat dulu terus pakai harness Iya men, itu gitu dia kan. tuh Oh my seharian kan, god. gitu loh. Itu Oh tapi my menurut god, gue Bel. ide yang bagus banget sih. Uncomfortable. Tapi uncomfortable akhirnya itu tadi gitu kayak, aduh. Gue berapa kali juga keceplosan gitu kalau di kenalan kebiasaan ngomong Yako gitu terus ya udahlah gitu it is what it is. I'm just I going like to it. be out Yes. there and be Yako gitu I kayak think that's very important. dan sih. gue nggak pernah kayak punya close friend di Instagram gue nggak pernah Oh, so you're very kayak honest ya. gue udah keluarin aja kalau misalnya 100%. gue mau manggung atau apa kayak mau gue lagi headbanging malam-malam apa This is segala me. macam. This is me gitu. You don't have like, you know, a lot of masquerades, so this is me Enggak. with a full of I think one of the multi-passion. reason ini kalau misalnya gue nih kayak gue kan gue dulu gue temenin lahiran gitu ya. Gak mungkin gue dandan gini. I want my mother to be the most beautiful in the room. Yeah. So I must look shitty gitu. Terus I also teach meditation gitu ya. Pasti gue akan gue akan switching my role gitu. So I'm so curious that you don't want to switch that and how does it goes with you gitu. Gue beneran pengen tahu. Mungkin pembatasnya adalah kayak tegas aja sih gitu. Look, misalnya kalau gue lagi ngajar ya gitu santai tapi ada waktu-waktu yang gue tegas gitu kayak ya ngobrol ngajar di depan bertukar pikiran segala macam ya you can be just relax flexible tapi when it comes to kayak ngerjain tugas segala macam nggak bisa tegas nih gitu. Tetap rules harus rules ya. Gue bisa manggung semalam di mana pagi gue ngajar jam 10 gue udah ada di sini. Why can't you do that? Yeah. Because you walk the talk, I think. Ya nggak sih? Iya, Apa iya, yang lo iya. lakukan, lo lakuin juga di kehidupan lo ya nggak sih? Maksudnya lo as a lecturer, ya gue rapper, gue tadi malam habis MC di klub ini nih gitu kan. Tapi gue juga tetap melakukan tugas gue sebagai seorang pendidik itu tetap jam 7 ya udah jam 7 gue harus ngajar gitu kan. Jadi itu ya. Walk the talk dan lainnya. Yeah. So, tapi gue penasaran juga sih. Tapi lo galak jadinya. Well, Dosen galak kah lo? lebih ke disiplin Oh, kali ya. disiplin. Apa jangan-jangan pas lo marahin lo rapin juga? Lo gimana tuh? Yo kalian gitu. Enggak sih, gue bilang kan mas, Miss nge-rap dong gitu kalau marah. Enggak dong, can you afford me? Gue bilang gitu. How much you can pay me? Do you rap in your class? Not really, tapi in some occasion kadang gue iseng aja nyelipin gitu. Oh, that's very Kayak lagi 4 nice. bar gitu, Aw. bercanda-bercanda aja. Okay. Oh, but we wanna know tadi ya, Iya. how her lyrics actually comes to femininity Nanti, dan ada woman yes. king gitu-gitu ya. Yes, betul-betul. Tapi gue pengen ngomongin sedikit lagi soal pendidikan. I mean kayak, is it the education is one of your bullet to boost the confidence. That's why lo tuh ngambil banyak banget karena gue liat the background education tuh lo dari bisnis manajemen sampai ke IT juga gitu. Bahkan lo ikutan bootstrap juga ya, belajar yang full stack juga gitu loh. Apa lo udah bisa ngebaca tren gitu dan lo belajar digital marketing juga gitu loh. Itu menurut lo kayak ini gue kayaknya bukan karena pesan nyokap lo akhirnya tapi ternyata emang bikin lo jadi lebih hidup lagi, lebih confident lagi gitu. Ya, emang menurut gue edukasi itu adalah jalan atau kunci ke knowledge ya, dan juga nggak cuma knowledge tapi juga ke get to know diversity gitu, kayak berbagai macam point of view, berbagai macam karakter, berbagai macam pandangan. Dan the reason juga gue pengen belajar ini itu karena emang penasaran, terus mencoba tahu apakah gue bisa di situ dan gue juga nyaman di situ. Jujur waktu belajar IT gue kesusahan, but I just wanna know juga karena waktu itu gue belajarnya juga di Australia dan ada possibility kalau gue bisa dapetin permanent resident lewat IT. Terus Coba-coba lah ya. ya karena gue suka ngulik, segala macam. Gue suka kayak ini LMS Learning Management System itu gue suka ngulik banget gitu. Tapi ternyata nggak di situ. Gue bisa tapi no, I'd rather not to be at that field. Jadi coba-coba akhirnya tahu lu suka atau enggak ya. Yes. Nah, kita bahas soal multi passion girly Yako the rapper. Tadi kita ngomongin soal
di education ya, yang udah sampai ke Australia mencoba untuk menjadi permanent resident, belajar IT, ya kan? Mau jadi mungkin terinspirasi dari The It Girl. Jadi the IT girl. Ketawa dulu dikit. Yes. Bangke. The It Girl, ya kan, the IT girl. Malam gue tadi udah ngebahas ya sama Ratu tadi malam, terus tadi pagi gue juga lihat lagi si ini ya, si Woman King tuh menarik banget ya. Iya, jadi diulang-ulang gitu Iya ya. kan, gue jadi pengen anak gue Beatnya dengerin juga lagi asik. gitu loh. Benar. Kenapa kok bisa sih lo bisa dapet inspirasi nih dari lagu si Woman King, and how you kayak, soalnya kan orang tuh kalau bermusik tuh atau berkarya nggak semuanya concern ya about what you have, your music tuh kayaknya ada depth, ada there's some kind of voice that you want to represent. And she's very persistent juga ngomongin soal women empowerment, atau mungkin ada isu-isu gitu ya, khususnya di perempuan gitu. Mungkin what inspires you, dan apa yang lo pengen sampaikan juga gitu melalui lagu ini? I think what inspired me the most adalah karena emang harus ada yang ngomongin isu ini di rap. Karena hip hop is very misogynist and could be really objectifying perempuan. Jadi kayaknya emang apa ya, namanya I use my lyrics itu as my weapon untuk menceritakan apa isu-isu apa yang terjadi. Dan it starts, sebelumnya jujur lirik-lirik gue mungkin juga ikutan, ada beberapa lirik di album-album sebelumnya memang objectifying, comparing women with other women gitu, karena gue belum teredukasi dengan proper bagaimana sih gue harus melihat women itu. Kan kita biasanya kayak dengan gue nggak kayak perempuan itu, sebenarnya itu salah gitu. Nah sebenarnya tuh mungkin nggak it's probably something yang dibuat oleh stereotype masyarakat bahwa perempuan tuh dibiasakan untuk mengcompare to one another, yang akhirnya jadi berkompetisi dengan buas. I am better than soalnya itu mulai dari kecil nggak sih? Kamu tahu nggak mama sebelah dia ranking 1, kamu kok cuma ranking 3 misalnya gitu. Belum lagi kalau masalah yang orang yang perempuan itu harus yang rambutnya panjang, kulitnya putih, harus kurus. Ya itu dia, itu kan akhirnya membuat sebuah stereotype gitu. Emang susah banget gender bias gitu di masyarakat. Akhirnya gue berpikir, dan belum lagi kasus-kasus kekerasan yang terjadi. Dan di hip hop kebanyakan ngomongin it's like objectifying, misogynist, all those woman's body is like the center of the message. Talking about your sexuality, it's now okay gitu, tapi ngelihat ya laki-laki objectifying itu kan nggak lucu juga ya gitu. So ada kasus-kasus kekerasan, dan itu akhirnya yang membuat gue kayaknya semakin gue akhirnya melihat isu-isu, dan gue juga pernah terkena kasus-kasus tersebut. Akhirnya berbekal dari pengalaman gue, teman-teman, ya I gotta say it out loud, I gotta say this, I gotta transform it into lyrics yang akhirnya ya menjadi value yang gue bawa sekarang. Dan gue selalu kebanyakan ngomongin itu, bukan berarti gue nggak ngomongin yang lain ya, tapi it's just that kayaknya selalu ada lirik selipan gitu loh di lagu-lagu gue, termasuk kayak Women Kings ini sebenarnya adalah mengangkat isu-isu di mana banyak graffiti artis perempuan yang kadang nggak ngerasa safe kalau mereka gambar, karena mereka dibilang cuma nyari perhatian, dibilang karena mungkin gara-gara perempuan doang lo tiba-tiba naiknya cepet gitu. Gue sempet sampai pernah ada mendm atau memberikan komen yang cukup tegas, keras di sebuah media, karena dia mengangkat topik kenapa sih kalau perempuan di graffiti itu selalu naiknya cepet, dan yang di akhirnya mengarah ke kalau baca komen-komennya tuh miris banget, karena itu udah bener-bener objectifying banget. Akhirnya gue minta gue agak kencang di situ, akhirnya itu postingan di take down. Gue bilang jangan di delete tapi lo archive ya, lo archive supaya lo bisa cek kesalahan lo nanti. Ternyata galak juga Mbak ya, kok ini ya. Agak rasanya kalau lihat ada media, gue banyak mengunfollow media di hip hop juga yang karena mereka itu kontennya nggak penting banget, yang instead of supporting women, rapper perempuan, tapi malah degrading. Akhirnya gue bilang gue nggak perlu temenan sama lo,
gue unfollow lo. Iya. Dan tadinya It's teman, very tadinya gue wrong. bekerja sama, terus dan gue gak follow segala macam. Iya. Karena nggak sesuai dengan value. Iya, Yes. iya. Tapi Yes. sebenarnya emang tadi sih, the Very good. projection of woman gitu in our society. Emang itu susah banget sih untuk Banget. enggak apa ya, untuk enggak jadi objek, untuk enggak di apa ya, there is the stigma of woman itu susah sih. Iya. Kayak for example if you talk about like birth, let's say, Yes. it's because that's my tempat gue gitu. Itu tuh pasti if the woman is not educated, someone in her life itu will have a voice for it, Yeah. or someone with a white Betul. jacket would have a voice for her. Hmm. Dan kalau misalnya dan projection of birth tuh selalu menyakitkan, projection of woman selalu jadi pasti lo nggak bisa, pasti Oh, susah. iya. It's about death gitu. Banyak It's not about sekali. the woman-nya nggak ada suaranya gitu loh. What do you Iya. wanna be? Iya. Dan juga gue adalah dua wartawan politik gitu ya, dan ketika akhirnya perempuan gitu bercerita tentang apa banyak, bahkan di media perempuan loh, misalnya ngomongin Michelle Yeoh dengan dia baru menang Oscar, Michelle Yeoh dengan wajah yang masih muda memenangkan Oscar. Kayak, Iya, Come on. What is wajah Iya, masih muda? Come on. Selalu ada disiapkan yang cantik kayak gitu Iya. apa. It's sort of like skill gitu kan. Iya Gitu. kan, kayak setelah berkarir gitu, you know, Iya. ya kan, gitu, dan mau apa nggak ada merekor depth-nya gitu as a woman, Yes. right? Yes, Right? dan itu pun juga sama sih, mungkin kalau gua ya, I mean, company yang emang mostly itu Laki-laki laki-laki IT gitu kan. loh. Jadi kadang-kadang udahlah bisa coba sama lu deh yang ngomong, pasti berhasil. Like, what? Jadi maksud lu ngejual gue gitu loh, kayak ya karena lo perempuan pasti lo bakal Padahal you know. lo ngerasa ya, padahal dia bukan ngomongin tentang Ya, dan giliran udah masalah gaji, perempuan gajinya biasanya Yes, di bawah, oh ya kan? itu juga sama lagi soal profesi banyak banget yang Banyak bisa sih kita bahas. teman-teman, ada juga yang sempat cerita gitu bahwa dia akhirnya keluar dari sebuah perusahaan karena ya it's very patriarkal banget perusahaannya. Yes. Dia Iya. tidak punya karir di situ karena memang tidak punya pilihan untuk promosi, tidak dipromosikan dan segala macam. Itu masih Exactly. banyak terjadi. Iya, Betul, I sadly. totally agree. Dan also yang paling menarik adalah kita semua nih ngomongin perempuan dan kita semua punya daughters ya. Yep. Iya. Nanti kita semua anaknya Beloved. perempuan kan, Yes. kita girls mom banget nih. Bener banget. Dan I wanna know sih nanti ya, Yes. gue pengen tahu nih, gue Betul. pengen tanya tentang how you are a mother gitu ya, and how you raise your daughter. Yes. Kita kalau ngomongin hood, there is no other hood like Motherhood. Kompak. We all are mothers. you're a mother to a girl. Yes. Ya, betul. Nah, ini kan ternyata ya tuh, ya, aku anaknya udah 15 tahun. Ternyata tuh sweet ya, cute banget. Teenagers ya, Senior mom ya. Senior junior ya sih gitu kan. So, gue merasa tuh penasaran sih. Like, how does motherhood impact you gitu? Kalau gue udah pasti I got lost in motherhood, and I had postpartum depression, and I also know Ratu also have it. Ya. How about you? Sama lah, gue juga ada postpartum depression juga, kayak whether I'm doing it right, dan nyokap gue juga lumayan kayak mungkin ini mesti begini, mesti begitu gitu. Oh, tipikal ibu-ibu Jawa gitu ya? Iya, dan ada feel masa you. ya ada satu yang gue sampai sekarang pengen ketawa gitu. Pada saat itu Apa nih? mungkin gue berantem ya, pastinya gitu. Siapa yang nggak melewati fase Yes. itu kan? Everyone does. Masa untuk pusar tuh yang belum puput Iya. dikasih aja koin di situ. Oh my god, kok koin kan kayak ada Placenta, mitos-mitos placenta. gitu. Iya, koin yang gue gak ngerti itu koin kan kotor ya gitu. Mau dikasih alkohol atau apa masih ditaruh koin di situ. Sebagai seorang perempuan yang sudah mengemban pendidikan hingga terbang gitu di mana-mana kayak That doesn't Doesn't really make count sense. anymore. Yeah, doesn't Makes make any sense sense. gitu. Ya jadi apakah am I doing it wrong? Am I doing it? Sampai gue akhirnya nulis jurnal. Journaling itu membantu gue banget. Oh. Going through all my yang kesedihan, yang all those anxiety and everything, sampai dan akhirnya jurnal itu setelahnya gue kasih ke anak gue. oh, ternyata that's very sweet ya, cute banget. Gue bilang, baca nih what I felt when I have you. That's nice. That's a good idea. So how you view motherhood, and then how you view yourself after motherhood? I think it's beautiful. It's beautiful. Every stage mungkin kita nggak semua mengalami fase yang sama, tapi every stage itu valid gitu menurut gue. Dan ada kalanya gue juga sempat stop atau
memilih-milih gig mana yang gue akan ambil. Sampai akhirnya sekarang anak gue masih kecil, terus gue nggak gue emang pada saat itu ya udah gue nyokap dan ada mantan suami gue gitu, sehingga ya udah ada mbak yang bantu-bantu untuk bersih-bersih segala macam, tapi gue minta tolong karena support system itu gue juga bisa bekerja. Tapi memang akhirnya gue juga pikir there will be time gue akan punya waktu lebih untuk kembali menjalani passion gue ini itu. Mungkin saat ini gue pelan-pelan dulu, gue pilih-pilih sampai anak gue cukup besar, cukup independent, cukup mandiri. Ngalamin itu, like every mother ngalamin itu, dan you need to slow down. Yes, you need to slow down and focus on our child, right? Baru fokus yourself, baru akhirnya terbang lagi gitu ya. Tapi depends on the support system juga. Kembali lagi, kalau memang ada mbak yang bisa bantu-bantu lebih dan segala macam, nggak apa-apa juga gitu. Yang penting mungkin yang penting ya anak lo juga ada lo tetap membangun kedekatan dengan anak, quality ya, dan lo juga nggak kehilangan masa pertumbuhan anak lo. Mungkin itu sih gitu ya yang gue juga mikir. Gue pengen I wanna be able to see ini anak gue jalan pertama kali gitu, terus ngomong pertama kali gitu, like all those milestones. Tapi gue penasaran, dia bilang tadi gini, every stage tuh different, beautiful. Tapi yang paling tough stage berapa nih? Karena dia anaknya udah teenager, kita belum. I think pasti ada macam-macam, pasti ada masa. Coba be honest, like which one is the hardest stage? Is it a newborn, toddler, or like kayak remaja sih? Newborn, yes, tapi yang Newborn baru-baru aja sebenarnya mungkin sekarang ini remaja gitu ya. Remaja, karena anak gue cukup komunikasinya cukup baik, tapi there are times mungkin juga karena dia cancer yang sangat sensitif. Udah gitu dia cancer yang hormonal, lagi puberty. Betul, jadi kayak gue kadang nggak tahu ini gue mesti ngapain ya. Gitu. Sampai gue cuma bilang I'm just here if you need me, if you need your time silahkan, tapi if you need me, you know where to find me. Karena gue nggak tahu, sampai gue kadang-kadang ya udah naikin kata-kata aja di sosmed gitu ya, like I know that sometimes you cannot get everything that you want, but you have to realize that you are also privileged, that others don't have anything that you experience. Jadi jangan lupa bersyukur, gue cuma selalu bilang gitu. So if you categorize yourself as a mom, which one mom are you? I mean, like you're a tiger mom, helicopter mom, unicorn mom, you know, atau rapper mom. Rapper mom, sorry banget. Gue nggak tahu lagi masih mengkategorikan seperti apa gitu ya. Bener, jujur kalau ditanya gue nggak tahu. Soalnya tapi kayak mild ya, I mean kayak bisa ngobrol sama teenagers. Buat gue aja anak preteen aja sering menyulut emosi kan gitu. Kayaknya dia baru ngomong atau baru kasih lirikan mata yang bombastic side aja rasanya kayak udah stres banget ya. Dia ini ya, masih ini banget ya. Mungkin itu juga ada kaitannya, kayaknya lo harus kasih tahu kita sih self care lo apa sih sampai akhirnya lo bisa waras. Betul. Self care gue mungkin gue selalu menjambatkan untuk nulis lirik. Satu itu, sama gue suka main game. Sumpah, lo main game apa? Mobile Legend lagi? Enggak. Gue Candy Crush. Candy Crush. Candy Crush. Gue bercanda. Beneran gue suka Candy Crush. You know what? That's a mom's game. Iya, that's itu. A mom. Terus ada satu lagi yang ada satu game lagi gitu. Aduh, apa namanya tuh? Tapi lo lari sih kata Ratu. Iya, nah itu juga. Nah, gimana sih dia nggak Merch Mansion nama satu game. Gue dapet iklan yang mulu lagi. Gitu, tapi gue selalu ada waktu itu. Gue selalu menyempatkan waktu untuk nonton series atau yang pasti lari atau olahraga. Itu gue dari dulu emang suka olahraga. Tapi lately 1,5 tahun 2 tahun terakhir terbangun mindset kalau olahraga pagi itu lebih enak. Tadinya gue sama sekali nggak bisa olahraga pagi, bangun pagi. Tapi I challenge myself, ini kayaknya bisa. Akhirnya terbentuklah mindset itu. Jadi akhirnya gue kalau pagi bangun tuh, dan anak gue kan untungnya juga sudah lebih mandiri ya, dia sudah bisa naik Gojek, dia sudah bisa ke BSD itu naik KRL dan segala macamnya gitu. Jadi gue menyiapkan sarapan juga sendiri, masak sendiri dia. Jadi gue ada di
enaknya udah ada di stage yang gue udah bisa punya waktu lebih untuk Diri lo self care. sendiri. It's very nice ya. Nah ini sih waktu untuk diri lo sendiri, ternyata Penting. kita bakal Penting banget. punya banyak lebih waktu loh tuh. Bener. Gue tuh Dan suka bikin kadang-kadang waras juga Iya kan. kadang-kadang lo tuh kan buat sebagai ibu baru, sebagai woman kiss babes listener di luar sana, pasti penasaran kayak kapan sih gue bebas dari anak-anak ini. Tenang kak, mereka nanti bakal Pasti mau ada bebaskan diri waktunya. dari lo Iya, kok gitu. Sekarang nikmatin dusel-dusel, ya kan cium-cium. Ini ngambek-ngambek kayak tadi pagi anak gue yang 6 tahun nangis-nangis. Mm. Di gue naik taksi, jangan pergi, jangan pergi. Padahal udah 4 hari gue antar jemput sekolah. Iya. Kayak hari Tapi ini tetap she just have to do it aja. aja Iya, gitu iya, kan. iya. Kalau gue kebalikannya, anak gue kan hari ini camping nih ceritanya. Oh iya, Terus gue sangat. kayak sedih banget, sedangkan dia kayak udah mah kamu jangan cium-cium aku kayak di Sih, mobil aja kayak a different itu pasti ada kan. Back again, Jujur Aja Podcast with Asra, Ratu, and YACKO, the MIC. Wow, udah biasa sih ya. Masih sama rapper kita. Yako, Ibu Yako, Oh iya. Mbak Yako, apa Miss Yako? Tadi kita udah ngomongin motherhood. Sekarang kita pengen tahu kayak what's next and what's legacy kali ya tuh ya. Yeah, what is the legacy? I mean like yang lo pengen kasih juga ya buat Yeah. the next generation Of rappers, of rapper, women, women, educator, yes. Ya, jujur sih gue pingin, ini salah satu mimpi gue. Jujur Gue aja. pingin, jujur aja gue pingin bikin satu kompilasi yang berisi rapper perempuan. Judulnya Rap Perempuan. Wow, kita doain amin ya. Yes. Nanti gue Emang sama apa sih Astra isinya? bisa nggak Apa? ngisi di Boleh, situ? Kayak bisa banget. Siapa tahu you have a passion to suddenly to be a rapper gitu. It's never too late, you know. The only rap that I do is waktu kemarin anak gue sih. I think ya, that's Itu. Terus gimana tuh? Ya mudah-mudahan kembali lagi it's challenging karena ada proses produksi yang harus dilakukan, terus kemudian pinginnya bisa kejadian di tahun ini. So let's just finger cross. Itu satu, terus kebetulan untuk kalau gue sendiri gue akan rilis single mungkin setelah Lebaran. Wow, ditunggu cepet banget lah abis lebaran tuh Iya, kayak sebenarnya 1.5 month. Sebenarnya lagi lagunya mastering berarti sekarang. sebenarnya lagunya editing. sudah jadi. Oh. Dan tadinya mau dirilis last year, cuman Oke. karena ribet ini itu akhirnya terus kepotong tahun baru, liburan dan segala macam, dan udah bentar lagi udah Ramadan, jadi ya udah akhirnya diputuskan setelah Ramadan aja deh dirilisnya. Jadi Judulnya apa nih? Udah tahu belum? Woi, Boy. woi, Woi. Woi. ya, woi kalau ngomong lihat ke mata gitu. Oh. Salah satu Kita boleh dapat sneak peek dikit gak? Boleh gak sih? Licik banget. Itu tadi udah. Woi kalau ngomong lihat ke mata, kalau bego jangan dipelihara gitu. Aku akan mainkan part itu ke suami gue. Gue juga nggak tahu ke siapa ya. Oh, it's very nice. Langsung, ya. ini loh, gue langsung ngerasain energinya tuh gak sih? Iya, The song is not even here Kayak yet. nanti Kayak- kapan-kapan kita harus nonton Yako. Mau Monggo. banget. Nah, ya Mau kebetulan banget. aku tuh besok ada please. ada kebetulan hosting kerjasama bareng sama Museum Macan. Oh. Jadi dengan terkait dengan exhibition yang mereka Oh, yang punya, lagi Taiwan itu ya? betul. Jadi we an open mic session, bisa untuk poets, untuk rapper, penulis, siapapun yang punya merasa terinspirasi atau mungkin merasakan memory of loss, a bit dark sih, memory Grief of berarti loss, ya? ya grief, it could be also overcoming grief, terus lalu feeling love, homesick, apapun, feel free to just take the mic and then express Oh, your kapan? Boleh Kapan nggak sih? waktunya? besok hari besok. Sabtu tanggal 15 Februari di Museum Macan jam Oke. 3 sampai jam It's open for public. open for public. Oke. Jadi Jam 3 sampai untuk sampai jam 5 hanya Oke. 2 jam saja. 2 jam saja. Dan siapapun boleh ikutan. Artinya kalau kamu memang mau ikut open mic, itu nanti akan diiringi oleh beat hip hop dari DJ Gandhi. Nggak perlu harus bisa nge-rap, you can just just do poetry slam.
kayak baca puisi juga nggak apa-apa, don't be afraid, no one judge you gitu. Jadi That's a very good idea ya. Yes. Aku It's juga very lagi nice. udah meeting Museum Macan lagi. That's Nanti kita very- bisa ngobrol lagi, ada Yako di sini. that's Jadi very jadi nice. nanti itu mau datang udah daftar duluan if you wanna do open Nah. mic, you just came. ya kalau emang mau ikutan open mic ada link registrasi itu di museumacan.org/openmic. Tapi kalau hanya ingin datang dan nonton aja, supporting each other, itu bisa masuk dengan membayar tiket masuk Museum Macan. Oh, Oke. nice. Jadi terus apa lagi nih? Jangan-jangan What's masih banyak, next? kok tiba-tiba banyak nih gitu. Hopefully mudah-mudahan doakan aja, minta doanya teman-teman, karena ada beberapa ongkos produksi yang harus di cover juga. Di Mei aku akan main di NYC. Wih, in New York. Langsung ini gue langsung kayak gitu. Ya aku tuh emang maksudnya udah beberapa tahun ini banyak kayak tour ke UK, terus main di South by Southwest Iya, juga betul. gitu bareng sama Tuan 13 juga ya. Maksudnya ya keren sih gitu, karena aku dulu kan mungkin The Sigit, terus Hindia juga sempat ya di Sydney, terus White Shoes juga, terus tiba-tiba sekarang ada dari musik hip hop Indonesia juga, perempuan pula gitu ya. Emang That's very very cool. Hopefully very cool. you will go on and we want to support you. Thank you so much. Yes. Thank So if you. you want to Means a know lot to me. more gitu about Yako, please Bisa show ke your Instagram. Instagram aku di @ITSYACKO. It's Yako. Yako. Atau kalau kamu mau belajar sama Yako juga bisa loh. Yes. Mungkin ada ibu-ibu yang mau Iya, anaknya mau disekolahin. Iya, Jadi kan? sama Miss Yako. Tergantung mau bisa apply ke SAE Indonesia ya kan, atau ya just DM me. atau mungkin kita bisa kerja sama ya, we can do something ya with SAE Sure, juga definitely. ya. Oke, nah ini sebenarnya kita mau challenge Yako ya. Yes. Untuk rap Oh my God. what's happening right now. Harus. Iya. You know, sometimes it could be hectic out there. For any women, jujur aja, life could be unfair. But you know what? I just don't really care. MYOB can't label me, can't shut me down. Keep the stare, mind your own business. I'm just going to swear. Wow, ini tuh baru ditodong lah ya kok ya tadi ya. Tidak sesuai dengan Thor ya kan. Tadi di tengah-tengah ada satu yang kelirik lupa gitu. I was supposed to be I'm a kick can keep the stare, I'm a kick your ass or else I'm gonna swear. Oh. That's the art of freestyling. Babes, kisah sebenarnya ini adalah Yako the rapper yang lagi nge-rapin jujur aja. Yes, it Jujur was aja. nice. Thank you so Thank you much. so much. No, thanks so much for inviting me here. Yeah, of course. It Senang was a pleasure banget. having Like, you. you know, all the feminism energy, the kind of Yeah. Estrogen di sini Yeah. semua. because we all need to be a feminist, you know. I Yes. agree completely. Kayak dibilang completely. feminis itu benci laki-laki, no, it's No, not. we love Yes, men. we Yeah, like yeah, men, yeah, of yeah. course. It's just We that love we men. demand for equality, that's all gitu I aja. totally agree. Yes. In every different aspect kan, tadi kita udah ngomongin tadi ya, kok ada di rap, and then you also in Music. education, you also talk about in working, I'm In talking about birth and media, and then Yes. yeah, we should like hand in hand, Yes. and that's what women do nggak sih? Kita tuh nggak lambe tura each other, we listen, Yeah, don't judge gitu. we listen, don't judge. Dan di sini adalah safe space buat Yes, teman-teman. that's important. Buat cerita, buat dengerin, kalau pengen cerita juga. Mungkin kita mau bacain sedikit nih kisah listeners ya, babes. Sebelum kita closing, ada dari komunitas Halo Ibu, ya kan? Tapi contekan gue, Oke. Ternyata ya, tapi tapi tadi Oh. ada yang gue baca satu sih Yes, tentang apa multi tuh? passion. nah, Kita soalnya kita tanya di grup Halo Ibu, gimana sih? Do you know Yako and then multi passion? She's our multi passion girl, and we talk Yes. about that you have so many roles, and then one of these women said, ya buat aku melakukan satu hal di rumah aja tuh membosankan gitu, atau juga bekerja di rumah. So I really like to do all those creative in between Yeah. to actually bisa balik ke anak gue gitu. So I also take time for myself to do creativity, kayak masak, terus abis itu writing, and also
singing karaoke with my friends, and I think that's very important gak sih for us, that we also have those many roles that we need to jaga gitu gak sih? But also I think don't forget to stop if you feel overwhelmed. Yes, I agree. Yes. That's very nice. Can I ask, kayak penutup nih ya dari aku, boleh nggak dimulai dengan jujur aja? Tapi kayak satu quote yang kayak penting banget gitu, satu quote yang kayak this quote kayak ini banget yang bikin gue keep Everyone going. should know about this. Ya, tapi started with jujur aja. Aduh apa ya? Gue nggak tahu lagi. Kayak kalau lo ada nggak tuh? Coba kamu dulu. Apa ya gue ya? Jujur aja. Tuh kan jadi bingung kan, karena kayak pingin semua gitu ya. Iya. You gotta be selective. Jujur aja, being a multi-passion person tuh melelahkan. Yep. Kadang aku suka menangis dalam perjalanan, ya kan, capek ngurusin anak, tiba-tiba harus meeting, tiba-tiba harus buka lagi deck gitu, tiba-tiba harus ngurusin lagi anak lagi, atau tiba-tiba ada mbak yang berhenti, ya kan. Can I hug you? Can I Iya, offer you? thank you. Tapi dipisahkan oleh Mike. What you ya? Are you ready? Oh wow, itu kayaknya udah diwakilkan semua sama Ratu. Jujur aja, kadang semuanya nggak sesuai apa yang kita harapkan. And just don't forget to again stop and breathe and make time for yourself untuk bisa bangkit lagi dan do whatever you want to do. And yeah. Oh, suaranya hangat ya, kerenyes di kuping ya. Enak gitu Iya. Kalau gue, kayaknya kalian udah serius-serius banget ya. Gue agak nggak usah Kalau serius ya. jangan, lu yang agak dono ya. Sebel. Tapi jujur aja, hari ini gue bahagia banget. I think when women come to each other, we actually empower. And then in this woman's circle, we always gather. And then our womb are connected. And then I think my story is part of your story. And then her story is my story. Connected. And we connected. And they're all valid. Yes, and our journeys are valid. So, thank you, Yako. Thank you so much, God. Thank you so much, babe. Thank you so much, babe. Pasti walaupun agak juga. Dan ya kalau kan? mau lihat ada konten-kontennya juga ada di Jujur Aja Podcast, Betul. di Halo Ibu, dan ada juga di Kiss FM Instagramnya. Dan kalau misalnya lo juga pengen penasaran sama page-nya Yako, tadi ada di It's YACKO atau It's Yako. Lo harus ngomong kayak gitu ya. It's YACKO. Udah ketularan. Bentar lagi jadi dola sambil nge-rap ya. Come on, breathe, yo. Atau kalau mau tahu tentang Ratu Huta Barat ya. Yes, Dan ada betul. juga Astra Dima. Please come, we want to know your conversation. And if you have idea who's gonna come for our next session in next Friday, dan itu adalah Please tell us, seminggu DM us. sebelum puasa ya. Yes, betul. Dan Seminggu we sebelum will puasa. Oke, kalau kayak gitu, thank you so much for listening to us, babes, kiss listeners. Ratu pamit. Astra Dima juga. See you. Aku juga, bye.